Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait sistem identifikasi penyakit saluran pernafasan dengan Fazzy Sukamoto, mulai dari kita membahas artikel yang kita rujuk sampai kita implementasi atau eksperimen. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah saat kita mau menggunakan metode, maka wajib paham konsep dan langkah dari algoritma atau metode tersebut. Contoh, kalau kita menggunakan metode Fazzy Sukamoto, maka harus tahu bahwa setiap setiap variabel, baik itu variabel input ataupun output, harus ada nilai membership. Nah, nilai membership tersebut berarti kita harus menyebutkan berapa batas sesuai sesuai grafik. Karena grafik yang kita gunakan itu ada rumusnya masing-masing. Contoh, kalau kita menggunakan grafik turun, maka biasanya kita menyebutkan ada batas bawah dan ada batas atas. Seperti ini cara penulisannya. Kalau kita menggunakan grafik naik, maka juga gitu, ada batas bawah, ada batas atas. Sedangkan kalau kita menggunakan grafik segitiga, maka kita harus ada batas bawah, karena segitiga itu ada tiga sudut ya, atau intinya tiga istilahnya titik, bawah, terus puncak, dan ya bawah lagi, cuma kita nyebutnya sisinya ada tiga ini. Nah, dari sini nanti terus akan ketemu jika variabel ada tiga dan setiap variabel ada dua member, maka nanti ada tahap tahap fusifikasi menghitung sebanyak 6 membership. Hitungan 6 dari mana? Karena setiap variabel ada 2 membership, berarti kalau variabelnya 3 kali 2. Seperti itu. Dan dari sini juga akan terhitung jumlah rule-nya. Jumlah atau total rule. Ya. Misal, kalau kita mempunyai variabel inputnya ada 3, variabel inputnya ada 3, dan setiap variabel ada 2 member, berarti totalnya ada 8 rule. Cara memasangkannya berbeda seperti tadi. Kalau ini 8 dari mana? 2 kali 2 kali 2. Setiap member dipasangkan. Seperti kalau kita membuat tabel logika proposisi. Nah, dari sini kalau kita sudah paham konsep, langsung kita kasus. Jadi kalau kita nggak ngerti apapun tentang metode itu, harus belajarnya dari buku dulu. Saya pernah menyampaikan di video saya atau di channel ini, konsep sistem pakat dengan Fazzy Sukamoto, saya menyebutkan bahwa harus paham dasar teorinya. Ini saya jelaskan. Nah, ini saya contohkan. Ini yang sudah benar. Jadi dia misalkan ada variabelnya 3, gejala infeksi sosial, gejala komunikasi, gejala perilaku. Dari masing-masing gejala ada membernya 2, rendah tinggi, rendah tinggi, rendah tinggi. Dan nanti dari masing-masing member ini akan dihitung namanya membership atau menghitung fasifikasi. Nah, seperti ini sesuai grafik yang dipilih. Kalau batasnya yang dipakai semuanya adalah grafik naik turun, ya udah hanya 2 batas.
Terus nanti ada rule, jumlah rule-nya akan mengikuti. Kalau kita rule-nya ada, variabelnya ada 3, setiap variabel ada 2 member, berarti 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3 kali tadi, total rule-nya ada 8. Seperti itu. Nah, saya akan menggunakan yang tidak sesuai. Ini contoh, bahwa di sini ada masing-masing gejala terhadap penyakit. Nah, ini tidak cocok. Kita menggunakan fuzzy Tsukamoto tetap harus menggunakan variabelnya apa, itu saklek. Selama nanti proses identifikasi setiap pasiennya, ya hanya itu variabel yang digunakan. Misalkan variabel yang digunakan adalah, ini langsung saya contohkan untuk studi kasusnya. Ini tadi terkait ini ya, saya judulnya ini. Nanti saya contohkan mulai dari tahap awal sampai membuat code. Sistem identifikasi penyakit saluran pernafasan. Berarti misalkan saya gunakan variabel input, saya tulis di sini variabel inputnya yaitu jumlah berapa kali batuk setiap hari. Intinya ini terkait batuk, maaf tulisan batuknya kurang K. Jumlah berapa kali mengeluarkan ingus setiap hari, dalam harian, hitungannya tetap harian karena kita inputannya angka. Terus jumlah sesak nafas, dalam hitungan setiap hari juga. Saya menggunakan 3 variabel input. Nih, 3 variabel input. Nanti variabel outputnya saya menggunakan tetap hanya 1 terkait penyakit saluran pernapasan. Nanti saya buat ringan dan berat membernya. Ini membernya. Nah, ringan dan berat. Ini saya juga menggunakan 2 member. Ada 2 member. Ini saya menggunakan member sedikit, banyak, terus juga sama berapa kali mengeluarkan ingus. Nah, jarang sama sering saya menggunakan kayak gini. Berapa kali sesak nafas, jarang sama sering. Ini maaf, batasnya karena di artikel sebelumnya nanti bisa dirujuk, cari artikel yang nggak cocok, kita perbaiki untuk diusulkan. Jadi kalau saya dulu juga pernah melakukan penelitian yang ternyata saya kurang menguasai, akhirnya kesalahannya fatal. Nah, biar tidak terjadi seperti itu lagi, saya pengennya ingin memperbaiki itu tujuannya biar nggak mengulang, maka saya harus mencari artikel rujukan tersebut, terus ngecek, oh ini saya perbaiki di sini. Nah, itu tujuannya. Nah, di sini saya lanjut, misalkan batasnya karena di sini tidak disebutkan ya, memang ini artikelnya kurang cocok. Nah, di sini hanya menggunakan kayak gini aja, ini nggak cocok. Harusnya setiap variabel ada grafik dan batasnya tadi, setiap member juga gitu. Nah, ini saya menggunakan sedikitnya rentangnya, pokoknya mulai dari 0 sampai 6 gini. Ini juga gitu, saya menggunakan rentangnya 5 sampai 10. Mengeluarkan ingus, misal saya buat rentang 0 sampai 8, 5. Sering tuh, misalkan saya mulai dari 6 sampai 12, misal. Terus di sini jarang saya gunakan batasnya yaitu 0 sampai 8, saya samakan dengan
mengeluarkan ingus, lendir dari hidung ini. Terus ini 6 sampai 12. Udah saya buat seperti ini artinya batasnya kalau dibuat grafik nanti hampir mirip seperti ini, grafik ini yang benar. Nah, ini yang model yang benar. Udah, kalau ini hampir sama semua batasnya, kalau saya enggak, saya variatif. Terus variabel outputnya ringan, itu saya buat rentang antara 1 sampai 6. Ini misalkan 4 sampai 10. Udah berat itu. Misal nanti pembatasnya untuk menentukan ini ringan beratnya yaitu di titik 5. Pembatas itu thresholdnya, batas untuk outputnya nanti akan muncul ringan beratnya yaitu sama saya di 5. Nah, ini sudah saya tentukan masing-masing pembatasnya dari masing-masing member. Ini satu variabel itu pasti minimal ada 2 member. Nah, dari masing-masingnya dibuat. Ini kalau dibuat grafik, saya buatkan grafik, misalkan saya buat dari Paint. Nah, di sini anggap tadi batasnya 0,6. Anggap ini 0. Di sini 6. Terus 5, 10. Anggap di sini 5. Ini 10. Dibuat grafik, saya buat grafik dari 0,6. Nah, karena grafiknya turun, berarti anggap ini 0. Kalau sumbu Y itu pasti 1 ya, jadi di sini itu pasti 1 rentangnya. Makanya disebut fuzzy itu karena nanti output yang dihitung nilainya rentangnya adalah 0 sampai 1. Tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin kurang dari 0. Terus yang grafik naik. Anggap ini sudah sejajar. Nah, ini berarti tadi yang sedikit. Nah, satunya banyak. Ini grafik untuk yang variabel jumlah batuk. Karena harus berupa angka inputannya. Boleh misalkan dalam bentuk centang, tapi dia tetap nanti yang dihitung angkanya. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Sumbu Y itu yang kita hitung nanti. Ada rumusnya. Ini misalkan grafik yang variabel 1. Variabel input pertama itu jumlah batuk. Maka kalau mau menghitung membernya, setiap member dihitung masing-masing. Ini member sedikit. Nanti dikasih inputan, anggap ini X, inputannya X1. Nanti dihitung jika X1 kurang dari sama dengan 0, berarti nanti nilai mu-nya, mu sedikit, itu sama dengan 1. If lagi jika X1 lebih dari sama dengan 6, karena batasnya tadi seperti itu, maka mu-nya sedikit, kurang D, nilainya 0. Jika tidak sesuai semua, else semua. Jadi kalau dibuat ya juga else if, nah, berarti else-nya adalah nilai mu sedikit sama dengan batas bawah dikurangi X1 dibagi batas bawah 6 dikurangi 0. Ini rumusnya. Kalau nanti variabelnya masih di variabel jumlah batuk, di member banyak juga seperti itu. Ini masih di inputan 1, karena 1 kali inputan akan dihitung berapa kali banyaknya member. Nah, if jika X1 kurang dari sama dengan batas bawahnya tadi 5, berarti mu banyak
sama dengan 0. Else if jika X1 lebih dari sama dengan 10, berarti mu banyaknya sama dengan 1. Jika tidak sesuai semua, berarti mu banyak, rumusnya X1 dikurangi 5 dibagi batas bawahnya. Ini 10 dikurangi 5. Udah, ini rumusnya untuk banyak. Saya copy. Modelnya harus seperti ini, setiap variabel. Nah, udah. Ini contoh. Selanjutnya apa? Nanti kita menghitung rule-nya. Rule-nya saya taruh sini. Ini hitungan rule-nya. Ada 3 variabel, berarti ini anggap variabel 1 itu batuk, variabel 2 itu ingus, jumlah ingusnya, variabel 3 itu sesak nafas. Nah, ini outputnya. Totalnya harusnya ada 8. Dari mana? Ini dihitung. Ini ya. Ini 2 dipasangkan terhadap ini, berarti 2 kali 2, 4. 4 dipasangkan dengan ini 2, berarti 8. Boleh diurut dari belakang, boleh diurut dari depan. Kalau diurut dari depan, ini sedikit, ini banyak. Ini sedikit, sedikit. Ini maaf, ini jarang. Jarang, jarang, ini juga jarang. Buat dipasang-pasangan seperti ini. Terus di sini lagi sedikit, banyak. Nah, di sini sudah sering. Nah, ini masih jarang. Jadi membuat rule-nya enak diurut, biar tidak bingung. Jumlahnya nanti otomatis tahu. Oh ya, sudah cocok. Kalau nggak urut itu orang lain juga baca itu nggak. Berikutnya masih sedikit lagi, sedikit, banyak. Ini jarang, jarang. Ini sudah sering. Ini maaf, sering, sering. Terus saya lanjut. Di sini juga gitu, sedikit, banyak. Ini sering. Nah, sering. Nah, ini sudah sering. Silakan di cross check lagi sambil menyimak. Di cross check benar enggak? Siapa tahu saya ada kesalahan. Setelah selesai di sini, ini outputnya. Misalkan kalau jumlah batuknya sedikit, ingusnya jarang, sesak nafasnya jarang, berarti ini ringan. Batuknya banyak, ingusnya jarang, sesak nafasnya juga jarang, juga masih dianggap ringan. Batuknya sedikit, ingusnya sering, sesak nafasnya jarang, dianggap sering. Maaf, ringan. Batuknya banyak, ingusnya sering, sesak nafasnya jarang. Nah, ini sudah mulai berat. Batuknya sering, batuknya sedikit, ingusnya jarang, sesak nafasnya sering. Nah, sudah dianggap berat juga. Batuknya banyak, ingusnya jarang, sesak nafasnya sering. Ini dianggap berat. Batuknya sedikit, ingusnya sering. Nah, ini dianggap berat. Ini juga berat. Udah. Misal dibuat seperti ini rule-nya, maka langsung biasanya kalau ada inputan langsung. Jadi setelah kita mendefinisikan masing-masing, ini proses mendefinisikan. Ya, ini adalah proses mendefinisikan berapa batas-batas dari setiap variabel, variabel inputnya apa, gitu. Variabel outputnya apa, batasnya juga berapa. Nah, nanti di sini baru kita inputan. Nah, termasuk mendefinisikan rule itu masih di tahap awal. Ini tahap awal. Nah, kalau kita mau menghitungnya boleh dari sini. Kalau dari sini saya buat sini langsung. Ini inputannya ada 3, yaitu inputan,
nanti ini buat rule ya. Saya geser di sini aja. Inputannya ada 3. Kalau mau dari Excel boleh untuk mengecek kode yang kita masukkan ke dalam bahasa apa nanti cocok atau enggak. Nah, itu butuh di cross check ya, butuh. Nah, inputannya ada batuk, ingus berapa kali, pokoknya ini inputan angka. Terus sesak. Nilai membernya saya taruh sini. Oh, ini kurang 1. Nah, ini membernya. Ini saya tulis sesuai ini ya. Apa ya? Benar, saya butuh geser. Member sedikit, member banyak. Juga sama, ini jarang, sering, jarang, sering. Ini saya kasih inputan misalkan 7 ingusnya, 8 kali sesak nafasnya, mungkin ada 4 kali. Itu membernya sedikit, batasnya tadi berapa, kita ikuti rumusnya. Nah, kita ikuti rumusnya. Maaf ya, saya agak geser, kurang kecil, biar kalau butuh. Nah, ini loh, sedikit, batasnya tadi 06 ya, 06. Berarti if jika inputannya ada di kolom ini. Nah, di sini kurang dari sama dengan 0, berarti nilainya 1. Jika tidak, if lagi lebih dari sama dengan batasnya 6, berarti nilainya 0. Jika tidak, berarti rumusnya 6 dikurangi ini dibagi 6 dikurangi 0. Dah, ini batasnya, ini boleh saya copy. Nanti tinggal menyesuaikan batasnya. Ini batasnya berarti 0 sama. Nah, yang di sini yang beda ini 8. Ini 8 dikurangi nilai inputan. 8 dikurangi 0. Ini juga sama. Ini 0 sama, kurang dari 0, lebih dari sama dengan 8. Terus ini 8 dikurangi inputannya, 8 dikurangi. Udah. Selanjutnya kita lanjut ke yang variabel banyak. If jika nilai inputan kurang dari sama dengan batasnya, yaitu 5, berarti nilainya adalah 0. Jika tidak, inputannya apakah lebih dari sama dengan 10, batasnya 5 dan 10 ya, berarti nilainya adalah 1. Jika tidak, berarti inputan dikurangi 5, batasnya 5 tadi, dibagi 10 dikurangi 5. Sudah. Ini boleh di copy, tinggal menyesuaikan batas. Karena grafiknya sama, semua saya pakai seperti di gambar contoh. Saya merubah batas di sini, batasnya 6, lebih dari sama dengan 12, dikurangi 6, 12, dikurangi 6. Sudah. Yang ini juga gitu, batasnya di sini kurang dari sama dengan 6, lebih dari sama dengan 12, dikurangi 6, 12 dikurangi 6. Nih, kalau tidak sesuai dengan sebelum-sebelumnya if. Udah selesai, ini namanya proses fujifikasi atau membership. Nah, dari sini akhirnya kita buat, kalau kita menggunakan rule-nya adalah operator AND, if, jadi model rule-nya kalau fuzzy itu if jika batuk sama dengan sedikit, jadi ada value-nya, enggak rule seperti ini. Ini contoh yang rule enggak cocok. Nah, kalau rule-nya seperti ini tuh enggak cocok. Rule-nya itu persis ada member dan ini ada value itu member ini. If I sedikit, ini contoh. Kalau di saya berarti
Jika batuk sama dengan sedikit, ingus sama dengan jarang, N sesak sama dengan jarang, nah then apa? Itu rule-nya. Nah, rule-nya itu menghitung mu. Mu itu sama aja dengan alfa. Nah, minimum dari masing-masing. Minimum dari sedikit, minimum dari jarang, minimum dari jarang. Minimum lagi saya manual satu-satu. Minimum dari banyak, minimum dari jarang, minimum dari jarang. Minimum lagi, minimum dari sedikit, minimum dari sering, minimum dari jarang. Saya buat lagi. Minimum dari banyak, minimum dari sering, minimum dari nomor 4 jarang. Saya lanjut, minimum dari sedikit, minimum dari jarang, minimum dari sering, nomor 5. Saya lanjut, minimum dari sekarang nomor 6 itu banyak, jarang, sering. Nah, minimum lagi, sedikit, sering, sering. Saya lanjut lagi, sekarang banyak, sering, sering. Sudah, ini hasil alfanya, maka kalau mau mencari z-nya, ini saya agak geser. Nah, tinggal membalik rumus. Nah, ini batasnya tinggal dibalik. Sekarang kita ringan ini, berdasarkan ini. Ringan. Nah, ini ringan berarti kita balik if jika. Kan rumusnya aslinya kayak gini, dibalik. Sekarang kita mencari x-nya. X itu sama dengan z. Jika nilai alfa sama dengan 1, berarti z-nya sama dengan 1. Jika tidak, if jika nilai alfa sama dengan 0, berarti z-nya sama dengan 6. Jika tidak, berarti rumusnya kita nyari x, berarti ini dikalikan batasnya, berarti 6 dikurangi 1, terus nah, ini 6 dikurangi tadi. Ya, benar, 6 dikurangi. Karena ini batas bawahnya tadi 1, ini ya. Jika ini sama dengan 1, berarti batas bawahnya 1. Jika ini sama dengan 0, berarti batas atasnya 6. Terus rumusnya ini. Selain itu berarti ini 6 dikurangi nilai alfa dikalikan 6 dikurangi 1. Sudah selesai. Ini untuk ringan pasti sama, sedangkan yang untuk berat beda. Berat itu naik grafiknya, berarti if jika nilai ini sama dengan 0, berarti nilainya adalah 4. If jika nilai ini sama dengan 1, berarti nilainya adalah 10. Jika tidak, berarti rumusnya nilai alfa dikalikan 10 dikurangi 4, ini berarti tambah 4. Udah. Ini yang nilai dari ini ya, nilai dari yang berat Z. Nah, nanti tahap ini namanya tahap inferensi. Sedangkan ini namanya tahap fusifikasi. Terus yang di sini nanti tahap defusinya. Fusifikasi. Nah, ini dikalikan, ini dikalikan.
alfa kali Z. Terus ini di zoom, terus dibagi alfanya. Jadi nilai ini jumlah. Nah, maka difusinya itu nilai dari alfa dikalikan Z dibagi alfa. Nah, ini nilainya, berarti ini nanti dengan inputan seperti ini, berarti outputnya, karena batasnya tadi 5, berarti kalau lebih dari 5, atau lebih dari sama dengan 5, berarti dia masuk sesak napas berat. Nah, seperti ini. Ini contohnya kalau pakai Excel. Kalau menggunakan, misal sekarang saya menggunakan bahasa Python, saya aktifkan Visual Code saya. Nanti saya cari Visual Code. Nah, saya buat new file. Jadi kalau Visual Code nanti ada HTML dan ini. Saya sudah ada code sebelumnya. Saya contohkan. Maksudnya untuk interface-nya, ya, saya butuh untuk itu. Ini saya copy aja. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan. Ini fuzzy ISPA, infeksi saluran pernafasan. Nah, ini saya sesuaikan. Terus satunya lagi yang Pythonnya itu untuk proses memasukkan code visual, menginginkan code yang fuzzy-nya. Saya di HTML-nya dulu. Nanti ini manggil fungsi metode predict. Ada variabel, saya sesuaikan ini, jumlah berapa kali batuk setiap hari. Jumlah berapa kali batuk setiap hari. Nah, ini dikasih rentang, misalkan dikasih tahu. Di saya tadi rentang inputannya antara 0 sampai 10. Ini saya pakai variabel batuk. Terus variabel inputan lainnya, maaf salah. Jumlah berapa kali ingus setiap hari. Ini rentangnya tadi 0 sampai 12. Terus ini saya pakai ingus, maaf, variabel inputan formnya yang ini, yang inputan. Terus variabel berikutnya jumlah kali sesak nafas. Rentangnya sama tadi, yaitu antara 0 sampai 12. Variabelnya sesak. Sudah semuanya saya buat sama ini. Berarti identifikasi, ini jumlah batuknya, berarti ini batuk, ini jumlah ingusnya, berarti ingus. Ini nanti mengambil dari nilai-nilai itu yang ada kurung-kurungannya. Ini sesaknya, ini sesak, ini hasil, saya buat variabel hasil. Tinggal menyesuaikan di sini.
berarti hasil ya. Oke, saya lanjut. Ini tadi pakai variabel X1, X2, X3. Ini tadi saya sesuaikan batuk, tadi ada perubahan. Terus ingus, terus sesak. Saya tinggal mengikuti ini apa masing-masing member. Ada batas, ini saya buat 2 layar, maaf. Nah, di sini batasnya kurang dari sama dengan 0. Terus di sini lebih dari sama dengan 6. Di sini berarti 6 dikurangi X1, 6 dikurangi 6. Ini yang X1 yang sedikit, yang banyak kurang dari sama dengan 5, lebih dari sama dengan 10. Terus di sini X1 dikurangi 5, 10 dikurangi 5. Udah, ini variabel X1. Berikutnya X2, 0, lebih dari sama dengan 8. Terus di sini 8 dikurangi 0. Terus di sini kurang dari sama dengan ini yang ini ya, apa sering ya, yang sering berarti kurang dari sama dengan 6, lebih dari sama dengan 12. Nah, ini 6, 12 dikurangi 6. Terus X3, 0 sama 8, lebih dari sama dengan 8. Di sini berarti 8 dikurangi variabelnya X3, 8 dikurangi 6. Terus berikutnya kurang dari sama dengan 6, lebih dari sama dengan 12. X3 dikurangi 6, 12 dikurangi 6. Sudah, variabel masing-masing sudah. Kita tinggal lanjut. Di sini saya sesuaikan rule-nya ya. A1, X1, 1, X21, X31. Ini batasnya adalah jika sama dengan 0, berarti ini ringan ya. Berarti sama dengan 6. Jika sama dengan 1, berarti di sini 1. Jika tidak, berarti 6 dikurangi A1 dikali 6 dikurangi 1. Udah. Ini min X1, 12, X2, 1, X31. Ini sama seperti atas, saya tinggal merubah. Dan merubah di sini. Udah. Sekarang X3, maaf, rule nomor 3. Sedikit 1, 2. 2. Oh, enggak ada ini. Enggak ada 2x13. Saya ngikuti yang atas. Atas enggak ada variabel. Hanya penamaan aja. Sebenarnya intinya sedikit, banyak, jarang, sering, jarang, sering gitu. Ini rule nomor 3. Ini sering, terus jarang. Ini 0 sama dengan 6, maaf. Ini sama dengan 1. Nah, ini
6 dikurangi 6 kurangi 1. Rule nomor 4, banyak, sini 3, sering, jarang. Ini sudah berat. Berat itu di sini berarti kalau 0 maka 4, kalau 1 berarti 10, berarti ini plus 4 ditambah 10 kurangi 4. Terus rule nomor 5, sedikit, jarang, sering. Terus persis seperti atas, berarti ini 4, ini 10, ini plus 4 plus 10 kurangi 4. Kemudian di sini rule nomor 6, banyak, jarang, sering. 4, 10, 4 plus 10 dikurangi 4. Rule nomor 7, sedikit, sering, sering. 4, 10, tambah 4, taruh belakang atau depan sama. 10 dikurangi 4. Rule nomor 8, terakhir, banyak, udah sama, sering-sering. Batasnya 4, 10, 4 ditambah, 4 ditambah 10 dikurangi 4. Rule nomor 8 sudah. Terus ini ditambah A1 sampai A8, ini dikali, udah. Ini kita tuliskan tadi batuk. Terus ingus, sesak. X1, X2, X3. Ini hasil tadi. Saya kira cukup. Ini saya kembalikan, saya layar. Nah, saya buka. Saya cek ulang. Batuk, ingus, sesak. X1, 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 60. X1 5 sampai 10. Ini namanya X3 tadi. Ini X1 3 itu berarti membernya tadi, Tadi saya buat 3. Terus 21 08 612 08 612. Sudah, saya kira sudah. Kita langsung running. Tadi nama foldernya adalah Fuji ISPA. Ini ya, saya buka Anaconda Pro. Saya pindah ke foldernya dulu, Fuji ISPA. Saya running, nama aplikasinya tadi yang Python-nya itu WebPy. Ini ada link ini. Saya buka. http 127.0.0 maaf 0001 001 5000.
seperti ini. Saya inputkan, misalkan saya persiskan seperti yang di Excel tadi, 784 784 784. Saya prediksi, ini hasilnya. Ini 784, presisnya 6. Nah, biar muncul berat atau enggak, ini saya tambahkan code-nya di sini. Output kelas sama. Nah, ini ya. If jika Z akhir kurang dari sama dengan, atau kurang dari 5, kurang dari ada sama dengan juga tidak apa-apa. Berarti yang tadi dianggap, kalau pas 5 itu berarti yang ringan. Berarti sama dengan ringan. Else berarti output kelasnya berat jika tidak sesuai. Nah, ini kalau ditampilkan, ini tambahkan di sini. Nah, ini identifikasinya output. Saya pakai output di sini, berarti panggil apa tadi ya, output sama dengan output kelas. Udah, kita running dari awal. Saya buat 7 sama tadi berapa ya, 784 784, maaf. Udah. Nah, ini berat 64. Ini inputannya, yang ini hasil identifikasinya ini. Saya kira seperti itu. Untuk membuatnya, ini bisa di setting demikian rupa, semenarik mungkin boleh. Yang penting saya menjelaskan konsep seperti apa fuzzy Sakamoto dengan tepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf, bukan saya sok pintar, bukan. Tapi mari kita belajar mengerjakan sesuai dengan kaidahnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.